Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas mata kuliah ilmu negara. Bagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan pendahuluan mengenai teknis dan mekanisme perkuliahan seperti apa, kemudian hal-hal lain yang dibahas di situ. Tentu ini memiliki korelasi dengan pertemuan kali ini, itu wajib diketahui dan didiskusikan ya. Baik, kita pada pertemuan yang kedua ini kita konsep dasar ilmu negara. Berbicara konsep itu yakni kita akan bicara tentang fokus pengkajian ya, pengkajian terhadap satu hal yang dalam hal ini adalah ilmu negara. Kita akan fokus pada kajian ilmu negara secara dasar ya, seperti itu. Kita mulai. Sebelumnya masih Gokjalinek ini ya. Nah, pada aspek teori Gokjalinek ini itu terbagi kepada dua hal. Pertama, argumen Stadler. Nah, dia berbicara tentang fokus mengenai negara. Kemudian juga yang kedua, Besondi dari Stadler ini dia fokus berbicara tentang pembahasan negara secara fokusnya ya, seperti itu. Kemudian argumen Stadler ini dia dibagi kepada dua, ada argumen Stadler, ada argumen spesiale Stadler. Kemudian yang Besondi Stadler dia bicara tentang individual dan spesial Stadler. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pendapat berkenaan dengan ilmu negara. Pertama, pendapat mengenai Kelsen ya. Kelsen mengatakan bahwa ilmu negara ini aspek hukum, fokusnya hanya pada aspek hukum. Menurut Kelsen, tidak perlu dalam ilmu negara itu membahas mengenai asal mula negara, kemudian bagaimana terbentuknya, unsur-unsurnya. Jadi menurut Kelsen ini, ilmu negara ini hanya fokus kepada aspek hukumnya. Nah, itu Kelsen. Kemudian yang kedua, ada Kranenburg. Nah, Kranenburg ini dia tidak sepakat dengan pendapat Kelsen ini. Dia membuat sebuah antitesis Kelsen. Jadi menurut Kranenburg dia mengatakan bahwa ilmu negara ini harus membahas mengenai asal mulanya, kemudian sejarahnya, dan bagaimana terbentuknya suatu negara itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kemudian selanjutnya asal mula ilmu negara. Tadi sudah saya sampaikan. Bapak ilmu negara itu secara internasional dari Jerman ya. Gokjalinek ini pada tahun 1882. Kemudian di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh UGM pada tahun 1946 ya. Nah, ini penyebutan istilah ilmu negara di negara-negara lain. Belanda ada Stadler, kemudian Jerman Stadslehre, kemudian Prancis teori d'État, Inggris theory of state ya. Kemudian objeknya adalah asal mula negara ya. Tadi sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh Kranenburg ini, dia membahas kemudian hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahan. Itu ilmu negara ya, fokusnya pada tiga objek tadi. Hubungan dengan ilmu lain tentu ini sangat berhubungan ya. Dengan HTN jelas, ini pada aspek hukumnya, hukum statis ya, hukum tata negaranya, kemudian hukum administrasi negara, hukum dinamisnya, kemudian ilmu politik ini lebih kepada histori politik, atau sejarah terbentuknya sebuah negara tersebut. Aspek ekonomi ini berbicara tentang teori dan juga praktik bernegara di satu negara tersebut. Herbert Spencer berpendapat ada pembagian ilmu negara ini kepada 4 hal. Ada diferensiasi, determinasi, spesialisasi, dan integrasi. Diferensiasi itu ada pembedaan ya. Determinasi ada kesamaan, kemudian spesialisasi, fokus, dan integrasi, pengintegrasian keilmuan dalam ilmu negara. Dalam ilmu negara ada beberapa aliran, nanti kita akan bahas kembali. Ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus.
Oke. Nah, selanjutnya ini sekali lagi para mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang ilmu negara dan ilmu apapun, tentu akan menginduk kepada dua wilayah ya yang sangat kental dengan melahirkan banyak filosof-filosof dan pemikir kritis ketika itu. Di antaranya ada Roma dan Yunani ya. Yunani dan Roma. Namun yang lebih dominan yaitu Yunani ketimbang Roma. Alasannya ini, yang pertama mungkin di Yunani itu ilmu pengetahuan berkembang pesat ketika di Yunani, berbeda dengan Romawi. Tidak berkembang pesat sebab lebih menitikberatkan soal praktis ya. Konsepsi kenegaraan dapat dilihat pada praktek. Kalau di Yunani dia dituangkan dalam bentuk naskah ya, buku. Kemudian yang kedua dimulai dari kesatuan nasional akhirnya jatuh karena terpecah belah. Nah, Yunani itu kan dulu polis ya, kota kecil, kemudian jadi sebuah negara. Nah, kemudian jatuh. Sedangkan Romawi ini dimulai dari keadaan terpecah belah karena peperangan dari polis menjadi imperium kerajaan dunia. Nah, kebalikan daripada Yunani. Nah, yang ketiga, warga negara merupakan bagian daripada negara ya, sehingga warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Nah, sedangkan di Roma ini warga negara dipisahkan dari negara, diatur oleh hukum berlainan. Jadi tidak ada kontrol yang fokus ya, pengaturan yang fokus terhadap warga negaranya di Romawi itu. Kemudian yang keempat, hukum dan kekuasaan dicampur adukan sehingga kaku sifatnya. Sedangkan di Romawi, hukum dan kesusilaan dipisahkan secara berpikir yuridis murni dan praktis. Itu yang menjadi pembeda sejarah-sejarah kultur atau karakter Romawi dan Yunani, sehingga ya, berakibat kepada bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di kedua negara tersebut. Nanti kita akan bahas kembali selanjutnya ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada pertemuan awal ini. Ini sebatas pengenalan dan konsep juga ya. Untuk forum diskusinya silahkan didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.